Kenapa pilih untuk bekerja di Malaysia? Karena kalau di Indonesia, kalau kita Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng teman-teman ya. Alasan-alasan kenapa TK ini sangat betah sekali tinggal di Malaysia. Kenapa memilih bekerja ke Malaysia? Kenapa tidak pulang ke Indonesia? Dan itu sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen beberapa negara baik itu Indonesia dan Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Hai, nama saya Desi Paulina. Sudah berapa lama kerja di Malaysia? Sudah 7 tahun, tapi untuk tahun ini akan renew lagi balik untuk yang ke-8 tahun. Gila nomornya 8 tahun loh di Malaysia loh. Kenapa pilih untuk bekerja di Malaysia? Karena kalau di Indonesia, kalau kita mendaftar kayak mau masuk kerja, lowongan kerja gitu, dia lebih susah karena di sana kan penduduknya terlalu banyak. Jadi kalau dalam satu pekerjaan itu diinginkan dalam 10 orang, tapi mungkin yang mendaftar itu akan beratus orang. Jadi dalam seleksi itu mungkin mereka akan cari yang lebih baik dan yang lebih pantas buat dijadiin pekerja. Jadi kalau di sini kan dia lebih muda. Di sini dia diterima aja, nggak harus ngikutin syarat seleksi, banyak. Betul. Pasti Ya, itulah Malaysia. Kalau mereka perlukan pekerja, mereka akan ambil gitu. Lumayan gajinya di sini. Oke. Lumayan lah kalau lumayan untuk pastinya. Rupiahkan. Tapi nggak semua company dia gajinya banyak atau lumayan, tergantung company-nya masing-masing. Cuma untuk Desi boleh dikatakan lumayan lah. OT selalu karena emang harus kan. Kalau hanya ngandelin gaji basic doang sih kayak nggak banyak. Mahal gak biaya hidup di sini? Oke, ini pertanyaan yang bagus tuh. Nggak mahal-mahal banget. Tuh kan? Kalau dikatakan sih murah. Murah. Atau mungkin karena mata uangnya kali. Tapi kalau untuk bahan sembako, kayak bahan-bahan pokok di rumah tuh kayak murah karena di sini kan banyak ditanggung pemerintah, jadi dia lebih murah. Kalau di Indonesia kan enggak. Disubsidi oleh pemerintah sebagian, tonton ya. Jadi di Malaysia itu dijaga untuk harga naik atau rendahnya di Malaysia. Kalau di Indonesia terkadang satu toko dengan satu toko yang lainnya itu beda harga, teman-teman ya. Entah itu karena mereka ngambil untung banyak, entah saya nggak paham. Tapi kalau di Malaysia jangan macam-macam dengan harga yang seperti itu, nanti akan kena denda. Itu di Malaysia. Hebat ya, makmur lah rakyat Malaysia ini. Kalau di Malaysia kan banyak yang kayak barang subsidi dari Malaysia dari pemerintah itu banyak. Tapi kalau di Indonesia dia nggak banyak ada, tapi nggak sebanyak di Malaysia. Jadi tidak kalau untuk bahan pokok Malaysia, kayak bahan kebutuhan dan keperluan di rumah itu emang lagi murah tuh di sini gitu. Apa pengalaman paling manis bekerja di Malaysia? Pengalaman paling manis itu ya bisa kenal banyak orang di sini, bisa kenal mengenal banyak orang, bahasa, mengenal orang yang emang orang lokal di sini, dan ya bisa jalan-jalan kemana-mana yang kita nggak pernah jalanin di satu negara yang beda gitu. Itu aja sih kalau pengalaman yang paling manis. Bisa mengenal hal yang baru. Bisa mengenal hal yang baru. Apa pengalaman paling pahit? Pengalaman paling pahit. Jauh dengan orang tua, pastinya. Pertamanya emang jauh dari keluarga itu paling pahit dan paling sedih juga karena kan harus jauh dari keluarga. Kalau di tempat kerja sih yang paling pahitnya itu nggak ada siapa-siapa yang backup kita selain diri sendiri.
Betul, itu semua dirasakan oleh orang yang berjuang demi keluarganya yang merantau, teman. Tidak hanya kakak ini, siapa saja yang merantau pasti paling pahitnya adalah jauh dengan orang tua. Kita itu masih butuh pelukan, perhatian, tatapan daripada orang tua tentunya, teman. Tapi berjuang demi orang tua adalah hal yang wajib buat kita untuk memberikan masukkanlah income kepada orang tua seperti itu, dan itu adalah salah satu fungsi daripada anak, teman-teman ya. No backup, Itu aja sedih sih rasanya. kalau pengalaman paling pahitnya. Pahit. Selalu gak Nggak dimarahin selalu bos di sih tempat. kalau dimarahin bos, cuman kadang kita kan kalau menyampaikan pendapat itu kan harus gitu kan. Kalau kita ngerasa kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, yang kita rasa nggak adil buat kita harus sampaikan dong. Tapi kalau di Betul. sini tuh, kalau kita nyampaikan sesuatu itu kayak nggak bisa diterima gitu. Dan itu yang selalu buat jadi kayak pertengkaran juga antara operator sama bosnya sendiri. Preter Ya sama bos. itulah pengalaman-pengalaman di tempat kerja. Bagaimana bisa bertahan bekerja selama Bagaimana bisa? 7 tahun? Ya itu kan udah Wow, 7 tahun loh. udah tuntutan hidup. 7 tahun Karena lama, kan teman-teman. Desi datang ke sini kan emang buat keluarga. Betul. Jadi ya mau nggak mau ya harus bertahan sampai Betul. apa yang kita inginkan, apa yang Desi niatkan dari dulu sebelum datang ke sini harus sampai bisa tercapai. Kayak gitu. Ya itu aja sih yang buat kita bisa bertahan di sini sampai selama itu. Apa bedanya makanan di Malaysia Kalau sama makanan di Indonesia? Malaysia, Oke. dia lebih dominan ke makanan yang manis-manis. Kalau di Indonesia dia berbagai macam makanan itu rasa itu banyak gitu. Tapi lebih dominannya tuh ke rasa yang pedas. Dan kalau Iya, Desi betul. sendiri emang kurang suka makanan yang manis, lebih ke makanan yang pedas-pedas. Makanan kegemaran di Malaysia. Oh, Desi paling suka char kway teow. Oh, charkot kyo. Itu baru tahu saya, teman-teman ya. Kalau belajar bahasa Melayu, dia tak ada belajar Bisa dengan sendiri ya? siapa-siapa, tapi Gila keren. dia selalu berkomunikasi dengan orang Melayu, so bolehlah lama-lama kita akan paham Boleh lah. sendiri. Pasti. Masih single atau pertanyaannya aneh-aneh. Dibilang jomblo sih enggak, Oh tapi enggak. tidaklah masalah yang rumit. Complicated. Kok diam? Ramai juga karena kan di sini emang banyak orang Indonesia dan banyak sangat yang Desi lihat couple sama orang sini, orang Melayu, orang India, orang Cina juga banyak. Ya mungkin ya tergantung orangnya lah, mungkin kan saling nyaman. Jadi ya seperti itulah. Nasihat untuk yang mau datang Nasihat ke Desi Malaysia. untuk orang yang baru mau datang ke Malaysia Baru atau yang mau datang. lagi proses untuk datang Baru ke mau Malaysia. datang. Nasihatnya ya kalau dari Indonesia datangnya ke sini emang mau cari kerja, ya mau cari duit buat keluarga, ya utamakan untuk keluarga dulu, jangan Betul. mikirin yang hal-hal yang Betul. negatif yang di sini. Betul Karena sekali. banyak orang yang datang ke sini itu jadi kayak lupa apa tujuan datang ke sini. Jadi untuk kawan-kawan yang mau datang ke sini, pikirkan untuk masa depan, jangan Betul. sampai terjerumus dalam hal yang negatif di sini. Masya Itu aja Allah, sih. luar biasa, Makasih. luar biasa. Terima kasih Kakak Devi. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini, ungkapan daripada kakak TKW atau TKI yang sedang bekerja di Malaysia kurang lebih 8 tahun lamanya di Malaysia. Kenapa bertahan? Karena memang perjuangannya luar biasa untuk menghidupi keluarganya di Indonesia, pertama. Kedua, apa ya teman-teman ya, karena
cari pekerjaan di Malaysia sangat mudah sekali. Ada sedikit revisi ya buat saya secara pribadi tentang ungkapan atau pernyataan daripada Kakak Devi tentang seleksi di Indonesia. Oke, di Indonesia itu terlalu banyak rakyatnya sehingga satu perusahaan itu tidak bisa nampung banyak karyawan. Betul, ada sedikit betulnya teman-teman. Tapi terkadang meskipun perusahaan itu butuh karyawan, terkadang tidak diseleksi, mereka itu maunya yang berpengalaman, yang S1, sedangkan di Indonesia pengangguran itu banyak disebabkan karena tidak berpendidikan. Padahal mereka semangat bekerja. Terkadang ada yang berpendidikan tinggi tapi bekerjanya malas. Ada teman-teman ya. Seperti itu banyak bahkan. Kalau di Indonesia itu mengutamakan yang berpendidikan. Maka dari itu kenapa sulit mencari pekerjaan, karena itu diutamakan yang berpendidikan tinggi. Sedangkan Indonesia banyak yang tidak berpendidikan karena disebabkan karena tidak punya biaya untuk sekolah. Itu teman-teman ya. Kalau punya biaya untuk sekolah, tentunya mereka akan mensekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Berhubung tidak memiliki biaya karena harga pakan, mangan lah, harga sembako semuanya mahal dan cari pekerjaan pun juga sulit. Itu yang disebabkan kenapa anak-anak kami semuanya di sini banyak yang pengangguran. Itu teman-teman, makanya banyak yang lari ke Malaysia karena di Malaysia terlalu mudah dan gampang mencari sebuah pekerjaan. Oke, itulah video hari ini. Buat kalian yang suka video ini silahkan teman-teman tinggalkan like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.